Kenapa Bu Ainun ditarik-tarik, Bu? Oh, jadi Bapak mau ikut campur. Asal Bapak tahu ya, perempuan satu ini sudah mencuri barang saya. Jadi Bapak mau bela-belain dia, iya? Pak Ustadz, saya nggak nyolong Pak Ustadz. Saya cuma ngambil aja barangnya dari sini, saya pungut Pak, saya pengen lihat. Masya Allah, Bu. Nggak mungkin Ainun mencuri, nggak mungkin. Nggak mungkin Bu Ainun mencuri, Bu. Dia itu orang baik-baik di kampung ini, Bu. Bapak siapa ya? Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Suami ibu sudah terlalu banyak menghirup gas, hingga meracuni saluran pernapasannya. Selain itu, jantungnya juga semakin melemah. Tipis kemungkinannya untuk bertahan hidup. Dokter, tolong suami saya, Dok, tolong. Papa. Papa kenapa, Pak? Papa! Papa kenapa, Pak? Siapkan suntikan penenang. Baik. Dia terus mencambukin aku, Pak. Siapa yang nyambung Papa? Nggak ada, Pak. Dan biarkan dia bergerak ya. Saya akan berikan suntikan penenang. Papa, sebentar Pak, ini dokter lagi mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum, Pak. Masya Allah, kenapa masjid ini masih disegel? Padahal dari pihak kecamatan sudah membolehkan dipergunakan kembali. Bahkan sudah mendapatkan izin dari Pak Camat. Assalamualaikum, Pak Udin. Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, masjid di sini tidak bisa digunakan lagi Pak Ustadz. Emangnya kenapa, Pak? Masjid di sini sudah disegel sama Pak Egi. Bahkan kunci-kuncinya pun sudah diambil sama Pak Egi Pak Ustadz. Dan saya dengan warga-warga di sini tidak mengizinkan jenazah Pak Egi disolatkan di masjid ini Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pak. Ingat hadis Nabi. La tazkuru mautakum illa bi khairin. Yang sudah meninggal dunia, urusannya kepada dunia ini habis. Ya, tinggal hubungannya kepada Allah. Jangan bicara yang jelek terhadap almarhum. Apalagi menyimpan dendam. Menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Bapak, saya, dan semua yang hadir ini akan berdosa kalau tidak menyolatkan almarhum Bapak Egi ini. Maaf Pak Ustadz, lebih baik jenazah Pak Egi ini disolatkan di masjid lain aja Pak. Pak, dengar ya. Bapak ini siapa? Hah? Berani-beraninya Bapak melarang jenazah suami saya disolatkan di sini. Emang punya Bapak masjid ini? Ma, udah nggak usah berantem. Udah kamu diem ya. Kamu nggak usah ikut campur. Pak, Bapak tahu kan siapa suami saya? Hah? Suami saya ini adalah pejabat. Jangan pernah melecehkan suami saya. Tapi Bu Dia, tapi kan kunci-kuncinya sama almarhum. Pak Ustadz,
Jadi ini gimana dong Pak Ustadz? Kita mau sholatkan di mana? Ya udah Pak, kami akan bawa jenazah Pak Egi ini ke masjid yang lain. Tapi apakah Bapak mau ikut bersama kami untuk menyolatkan jenazahnya? Ya, saya bersedia Pak Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Apakah masjid Baitul Mukhlisin bisa dipergunakan? Di masjid lagi ada kegiatan Pak Ustadz. Mustahil kayaknya kita menyolatkan jenazah di sana Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di samping musola Anur lagi ada acara hajatan Pak Ustadz. Mana pakai acara dangdutan lagi. Ramai banget Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz, di Masjid Al Hidayah juga sedang lagi ada renovasi Pak Ustadz. Mana masjidnya masih berantakan banget Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz? Apa kita cari ke masjid lain saja Pak Ustadz? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Sebaiknya jenazah almarhum kita sholatkan di rumah saja. Biar secepatnya bisa kita makamkan. Baik Pak Ustadz. Lagi pula tidak baik terus menunda-nunda Pak. Kasihan Pak Egi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sate apa? Itu, jenazah ini datang tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu udah beres. La ilaha Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ayo Dak, turun Dak. Buka itu kerandanya. Ayo Dak, turun Dak. Ya, siap. Jimmy, adek. Yuk. Ada yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Zaki, baiknya. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Hati-hati Pak Ustaz. Longsor Pak Ustaz. Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bantu.
Papa. Ferdi, sudah ya, jangan nangis terus. Ustadz juga merasakan kamu memang baru ditinggal sama kedua orang tuamu secara bersamaan. Tapi kamu harus tabah, harus kuat. Papa. Papa. Ferdi, yang sabar ya nak. Pak Ustadz, Nyunyin mau kok Pak Ustadz untuk sementara ngerawat Ferdi. Nanti biar Nyunyin ngomong sama Bang Ahmad. Bang Ahmad pasti senang, kan Ferdi anaknya baik. Alhamdulillah Ustadz. Iya Pak, perasaan baru kemarin juga tuh Nyunyin dituduh maling sama mereka. Kalau diinget-inget ya Nyunyin sakit hati banget. Apapun yang dilakukan Pak Egi sama ibu dia yang mungkin menyakiti perasaan kalian, jangan disimpan menjadi dendam. Maafkan mereka. Ya. Iya Pak Ustadz, insya Allah Nyunyin udah maafkan kok. Rumah gedong ini ternyata sudah ada yang nempatin. Tapi siapa ya? Waduh, barang-barangnya ya ampun bagus-bagus banget. Ini pasti mahal deh. Pasti mahal nih, pasti mahal ya. Wah. Bagus banget. Ya ampun. Maling! Kamu maling ya? Kagak Bu, saya kagak maling. Sumpah Bu, saya kagak maling. Aduh, kamu udah tuh maling kok nggak mau ngaku? Di mana-mana, mana ada sih maling itu ngaku? Sekarang gini ya, kamu tuh udah bikin malu. Berani-beraninya kamu mencuri barang saya. Tapi Bu, saya nggak maling Bu, saya nggak ngambil ini Bu, saya cuma mungut aja dari bawah tadi Bu sebentar. Terus sekarang kamu ngomong kan, kalau kamu mungut barang saya, itu artinya kamu tuh mencuri. Kamu kan gak izin saya. Sekarang gini, ya, kamu dengar baik-baik. Sekarang mending saya proses, saya lapor ke polisi aja. Sini, ikut saya. Udah, ayo ikut saya. Bu. Ayo, Bu, apa sih? Saya nggak mau. Udah, kamu itu mencuri, jangan aku kamu. Saya nggak Bu. Masya Allah, itu kan Ainun. Kenapa ditarik-tarik ya? Bu, saya nggak nyolong Bu. Udah, kamu mencuri tau gak? Kita lihat. Bu, saya nggak nyolong. Apa ini? Pak Ustadz. Kenapa Bu Ainun ditarik-tarik, Bu? Oh, jadi Bapak mau ikut campur. Asal Bapak tahu ya, perempuan satu ini sudah mencuri barang saya. Jadi Bapak mau bela-belain dia, iya? Pak Ustadz, saya nggak nyolong Pak Ustadz. Saya cuma ngambil aja barangnya dari sini, saya pungut Pak, saya pengen lihat. Masya Allah Bu, nggak mungkin Ainun mencuri, nggak mungkin. Nggak mungkin Bu Ainun mencuri Bu. Dia itu orang baik-baik di kampung ini Bu. Bapak siapa ya? Bapak juga mau ikut campur? Mau belain pencuri kayak gini? Hah? Bapak tahu nggak siapa saya? Siapa suami saya? Suami saya itu pejabat. Dan dia bisa memenjarakan Bapak. Dan kalian semua bisa dipenjara. Ngerti? Tenang. Udah. Sekarang biar polisi yang membuktikan siapa yang salah di sini. Tenang Bu, tenang. Mungkin ini hanya salah paham. Salah paham gimana Pak? Udah jelas-jelas barang saya di tangan dia. Pencuri itu namanya. Ainun, sabar ya. Pak? Udah pulang? Ada apa ini? Biasalah Pak. Orang kampung berani-beraninya mau mencuri barang kita. Bapak pasti Pak Egi Sanjaya. Iya. Pak RT sudah cerita sama kami Pak, bahwa rumah ini akan ditempati oleh keluarga Bapak. Sebenarnya ada apa nih? Hanya salah paham Pak, hanya salah paham. Ini loh Pak pencurinya. Saya kagak mencuri Pak. Mereka tuh emang nggak tahu diri Pak. Pokoknya Papa harus kasih pelajaran sama mereka. Aku nggak suka deh. Iya. Nanti aku kasih pelajaran mereka. Gitu dong.
Siapa yang meletakkan foto saya di sini? Sini, kalian berdua. Siapa yang berani menaruh foto saya di lantai? Saya, Pak. Maaf, Pak. Saya lagi pasang paku, Pak. Makanya saya letakkan di lantai. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini pejabat. Dihormati sama semua orang, dipandang. Kalau kamu naruh foto saya seperti itu artinya kamu melecehkan saya. Paham? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja. Saya akan laporkan sama atasan kamu, biar kamu dipecat. Jangan, Pak. Nanti anak istri saya makan apa, Pak? Bukan urusan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Pasang foto saya yang bener. Pasang foto saya. Oh, pantes. Ma, kenapa Mama nggak ngomong kalau rumah kita dekat sama masjid? Papa kok nyalain Mama? Hah? Waktu itu Mama udah bilang sama Papa, suka nggak sama rumah ini, setuju nggak? Papa bilang iya. Sekarang kok jadi nyalahin begitu sih? Kalau aku tahu rumah kita dekat sama masjid, aku nggak bakal tinggal di sini. Iya, berarti bukan salah Mama dong. Memang susah ngomong sama kamu. Iya, Pak. Kenapa harus marah-marah begitu sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, berisik banget di masjid nih. Ganggu orang kerja aja. Dia nggak fokus. Kenapa sih harus pakai speaker? Aduh. Ngapain kamu? Ferdi punya PR, susah banget, Pak. Ferdi minta ajarin, Pak. Kamu nggak lihat ya, Papa lagi sibuk ya? Hah? Minta ajarin sama Mama. Serah. Mama lagi pergi arisan. Kata Mama, Ferdi belajar sama Papa aja. Aduh. Kebangetan Mama kamu. Gaya selangit. Kerjanya cuma ngambil-ngambil duit tuh. Yaudah, kamu beli tas sendiri. Sana. Anak sama istri sama aja, nyusahin aja. Nggak dengar apa kamu? Sana. Kenapa lagi? Kamu ribut sama teman arisan kamu? Iya, gimana nggak sebel? Masa aku direndahin di depan teman-teman? Hah? Kalau dibilang, nih, gelang aku tuh KW. Kamu kesambet ya? Ih, Papa. Aduh, tunggu dulu dong. Papa, dengar dulu. Aku ini kan istri pejabat. Masa gelangnya gini doang? Ya Papa harus naikkan dong derajat istri kamu, Pak. Ya, besok beliin gelangnya ya. Oke? Makanya berhenti main arisan. Belum selesai ngomong udah ditinggal. Pak, gimana sih aku lagi bicara ditinggal kayak gitu aja? Mau bicara apa lagi, ha? Kamu itu istri gak pernah puas, banyak menuntut. Ya wajar dong istri menuntut. Sekarang gini ya, suami yang baik itu selalu memenuhi kebutuhan istrinya. Itu. Aku muak dengan ocehan kamu. Pak, kalau Papa muak dengan ocehan aku, ya udah, tinggal penuhin aja kebutuhan aku. Kenapa sih? Lagian aku cuma minta gelang, bukan minta gunung emas kok. Tapi harganya selangit. Kamu pikir uangnya boleh mati dari pohon, hah? Terus buat apa jabatan Papa sekarang, hah? Manfaatin dong jabatan itu, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya gitu dong, Pak. Ma, nggak usah ngajarin aku deh, hah? Mulai sekarang kamu nggak usah bergaul lagi sama teman sosialita kamu, hah? Lama-lama kamu gila. Jadi Papa menganggap aku ini gila? Diam! Harusnya kamu itu fokus ngurus anak kita. Bukannya ikut arisan salah sini ngabisin duit, paham? Saya sebagai istri nggak mau ngurusin keluarga aja. Kalau Papa ngomong kayak gitu, ya udah nikah aja sama orang kampung sana. Anak sama istri sama aja, susah dibilangin.
uang senilai 600 juta dan satu cek 1 miliar Pak di dalam koper ini Pak. Aduh, kalian sudah gila ya. Urusan begini jangan dibawa ke kantor. Kalau sampai ada yang tahu, kita bakal diciduk KPK. Mau? Aduh Pak, maaf Pak, kita nggak kepikiran sampai ke sana. Kalian tahu, sekarang ini KPK lagi gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan. Kalau sampai ketahuan, habis kita. Anggap ini sebagai pelajaran, oke? Sekarang, tolong sampaikan kepada Pak Irawan. Temui saya di arena golf. Waktunya nanti saya konfirmasi. Paham? Baik Pak, kalau begitu kita berdua permisi dulu. Halo, Ma. Kenapa sih Pak telepon-telepon? Ma, jawabnya kok ketus banget sih? Kalau suami nelpon, harusnya Mama jawabnya baik-baik dong. Iya, terus mau ngapain? Hah? Aku juga nggak mau kok marah-marah. Hah? Terus beribut di telepon. Ya udah deh, Papa kerja aja fokus di sana. Siapa yang mau ngajakin ribut, Ma? Papa nelpon mau ngajak Mama beli gelang. Tapi kalau Mama emang nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak usah marah-marah gitu lah. Papa, sebentar. Ini serius, Papa mau beliin gelang yang Mama mau. Tapi sayangnya aku berubah pikiran. Lupain aja deh gelangnya. Ih, Papa jangan gitu dong. Papa itu kalau marah-marah gantengnya jadi hilang. Pokoknya mulai sekarang, Mama I love you so much. Ya. Kamu tuh ya, tahu banget kelemahan aku. Yaudah, sampai nanti ya. Akhirnya. Makasih ya. Papa itu ternyata suami yang hebat. Suami yang bisa menyenangkan istri. Semalam ngomongnya beda. Aduh. Kenapa berhenti, Pak? Iya, Pak. Mobilnya kena bola. Anak kampung main bola, Pak. Pik, kenapa Pik? Wah, si Ferdi kenapa nih? Sakit! Itu kan si Ferdi. Sakit! Ferdi main sama orang kampung ngapain sih? Aduh sakit, jangan dipegang. Jangan dipegang Putri. Akan infeksi. Aduh sakit. Aduh, kamu kenapa sih? Makanya main tuh jangan sama orang kampung. Ini siapa pelakunya? Siapa? Ngaku! Maaf Bu, si Pikir itu gak sengaja Bu. Kamu siapa sih? Nyamber aja kalau orang ngomong. Saya warga kampung sini Pak. Oh, kamu tuh nggak punya pekerjaan ya? Ngajak anak saya main bola? Hah? Kalau udah begini siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Ya ampun Pak, namanya main bola, jatuh dikit mah wajar Pak. Nggak sopan kamu ya. Kamu tahu nggak ngomong sama siapa? Enggak Pak. Pak, kita percuma ngomong sama orang kampung kayak gini. Apa yang kita bilang nggak nyambung, tau nggak? Udah. Yaudah, kamu pulang yuk. Sini. Kamu anak siapa? Anak Ustadz, Pak. Oh, anak Ustadz. Ayo. Pak. Udah ngapain kamu Kalian tunggu belain? sini ya. Biar dia dihukum. Ustadz! Ustadz! Nih! Masya Allah. Fikri. Pak, kalau ngedidik anak yang bener ya, dia udah nyelakain anak saya. Matanya kira sampai nggak bisa jalan. Fikri, benar apa yang dikatakan Pak Egy? Ngaku! Ngaku! Jawab. Assalamualaikum. Ngaco. Itu ngaco salah. Jangan begitu saja mendengarkan apa yang dia bilang. Itu si Ferdi anaknya. Boro-boro udah patah tulang.
Keseleo aja kagak. Jalannya masih kenceng. Ini mah bapaknya aja Pak yang lebay. Orang si Fikri gak sengaja Pak. Diam ya. Kalau orang ngomong jangan ikut campur. Bukannya mau ikut campur Pak. Kita kesini mau ngelurusin saja. Biar Betul. Bapak gak salah paham. Iya nggak Jal? Ih, sian nih anak-anak. Sopan banget. Nggak tahu saya kamu. Hah? Pak Egi, sabar Pak, sabar. Jangan emosi. Oh, jadi mau main keroyokan? Hah, kalian bikin saya takut. Ayo maju. Pak Egi, saya benar-benar minta maaf kalau Fikri sudah melakukan kesalahan. Tapi saya akan bertanggung jawab atas pengobatan anak Bapak. Pak Ustadz, saya ini seorang pejabat tinggi. Dan saya masih sangat mampu mengobatin anak saya ke luar negeri. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, bisa diam gitu masjid? Hah? Ganggu orang mau tidur aja. Ya lagian azannya nggak cukup-cukup sih dari pagi, siang, malam azan aja terus. Kenceng banget lagi. Kenapa sih masjid itu dibangun di situ? Kenapa nggak yang jauh di sana aja? Iya, masjid itu dibangun di atas tanah wakaf ayahku. Ya tapi dibantu sama masyarakat sini juga. Mereka swadaya gitu. Oh, jadi masjid itu dibangun di atas tanah ayah kamu? Iya. Ya, langsung pulang ya. Ya. Ya, waalaikumsalam. Fikri ya itu ya. Ferdi, dengarkan Ustaz ya. Ya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Ya, Pak Ustaz. Kamu harus sholat ya. Siap, Pak Ustaz. Ini ada hadiah dari Ustadz. Kamu pakai ya. Biar tambah ganteng. Wah, makasih ya, Pak Ustaz. Makasih. Kamu senang? Yes. Kamu senang? Senang, Pak Ustaz. Ferdi, sekarang waktunya sudah malam. Kamu pulang ya. Iya, Pak Ustaz. Mau Ustadz antar? Enggak, Pak Ustaz. Nggak usah. Ferdi bisa pulang sendiri. Hati-hati ya nak. Ferdi pulang dulu ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh dari mana sih? Hah? Kamu malam-malam keluar kemana? Ferdi habis ngaji, Pak. Kamu habis ngaji? Mama udah bilang sama kamu, jangan bergaul sama orang kampung. Malah ngaji lagi sama mereka. Ferdi cuma pengen bisa belajar Al-Quran. Sama kayak anak-anak yang lain. Jangan kayak orang susah, tau gak? Belajar ngaji di rumah. Besok mama panggilin guru ngaji buat kamu. Ada-ada aja. Karena kamu sudah melanggar perintah mama. Kamu harus dihukum. Ayo. Jangan, Pak. Ayo. Jangan. Ayo. Ampun, Ayo. Pak. Ayo. Ampun. Ayo. Ampun. Ayo sini. Sini. Ampun. Ayo. Mas. Ampun, Pak. Malam ini kamu tidur di sini. Ampun, Pak. Ferdi nggak bakal ngulangin lagi. Ini hukuman karena kamu udah ngelawan orang tua. Masuk. Masuk. Enggak. Masuk. Masuk. Pak. 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 Bukain, Pak. Pak. Pak, bukain. Maju dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Up. Mas. Apa-apaan ini? Kenapa mobil-mobil ada di sini semua? Dan ini mobil siapa?
Kenapa harus parkir di depan masjid? Oh, ini Kang. Ini mobil tamu-tamunya Pak Egi, Kang. Pak Egi lagi ngadain pesta. Kenapa harus di depan masjid? Sebentar lagi kan orang akan sholat zuhur. Bagaimana kalau orang mau lewat kehalangan mobil yang ada di sini semua? Aduh, maaf Kang. Saya mah cuma ngejalanin tugas aja dari Pak Egi. Ayo silakan Pak, silakan Pak. Ya. Hari ini milik kita bersama Pak. Wah, yang kita semua. Silakan. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf yang merasa parkir di depan masjid. Mohon maaf mobilnya segera dipindahkan karena menghalangi jalannya orang sholat. Kamu ini siapa? Nah. Maaf Pak, saya Mali Marbot Masjid At-Taubah. Dan mengganggu pesta saya siapa? Mohon maaf sekali Pak. Saya bukannya mengganggu acara Bapak. Tapi saya hanya mengingatkan para tamu Bapak. Mobil yang ada parkir di depan masjid itu tolong segera dipindahkan Pak. Banyak omong kamu. Jangan sok belagu kamu ya. Kamu itu cuma marbot masjid, nggak usah ngatur. Kamu tahu kan, masjid itu dibangun di atas tanah wakaf ayah mertua saya. Jadi saya berhak atas masjid itu. Paham kamu? Tapi kan Pak, area masjid itu bukan untuk tempat parkir Pak. Mohon maaf Pak, tolong para tamu Bapak, mobilnya harus segera dipindahkan Pak. Oh, jadi kamu berani sama saya? Nantang sama saya? Astaga. Bangun! Bangun! Lepas! Cukup. Jangan dipukul terus. Biar saya yang pindahkan mobil saya sendiri. Sekalian, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Mari Pak, saya bantu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, saya juga permisi. Tunggu Pak. Pak. Ibu, Tunggu, Pak. sebentar ya. Pak. Tuh. Pak, Bu, pestanya belum selesai. Pak Egi, tolong hentikan Pak. Gak bisa ini kekerasan Pak namanya Pak. Tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Saya tidak peduli. Ustadz atau siapapun yang menghalangi saya akan saya seret ke penjara. Ini hukum. Bawa dia keluar. Siap, Bos. Bawa keluar. Pak Egi nggak bisa semena-mena itu Pak. Ini masjid, rumah Allah, nggak boleh disegel. Betul itu Pak. Itu Bapak telah berbuat zolim Pak. Apa? Saya zolim? Tolong jaga ucapan Pak Ustadz. Saya bisa tuntut Pak Ustadz dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan. Saya menyegel masjid ini karena ada dasar hukumnya. Ngerti? Kalau memang Bapak merasa dendam kepada saya, jangan Bapak melampiaskan amarah Bapak ke masjid ini. Ngajar. Kamu itu orang kecil. Bukan level saya yang bicara sama kamu. Tenang. Ini ada apaan ini? Ini Bang, masjid kita mau segel Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Segel tuh Pak. Ya Allah. Ente lihat duluan tadi? Iya. Kan jalannya bareng. Kok bisa lihat duluan sih? Ane lihat fokus ke sini. Dengar baik-baik. Dengar. Istri saya ini ahli waris tanah ini. Artinya, kami sepenuhnya berhak atas tanah ini. Kami akan menjual tanah ini dan akan membongkar masjidnya. Pak, tanah ini kan sudah diwakafkan sama Pak Swendar. Wakaf apa? Saya mau tahu. Saya mau tahu mana bukti surat wakafnya. Mana? Saya mau lihat. Ayo. Mana? Ini main wakaf-wakaf aja. Kalian jaga di sini. Siapa itu? Gembok pagar ini. Siap. Bagi siapa saja yang masuk, patahkan kakinya.
Pak Egi, Pak. Ma. 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 Bibi. Bi. Pada kemana sih orang? Bau gas. Masalah masjid yang disegel. Mudah-mudahan pihak kecamatan bisa memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tolong! Tolong! Kayak ada suara ya? Pak Egi. Tolong! Masya Allah, beneran Pak. Suaranya jelas banget loh. Pak. Ayo kita lihat. Pak, lihat Pak. Tolong! Assalamualaikum. Berdiri di depan rumah orang, kurang kerjaan. Hah? Tenang, Bu. Tadi kita bertiga ini mendengar suara Pak Egi minta tolong. Suami saya teriak-teriak. Itu nggak mungkin. Suami saya itu baik-baik aja. Pak, buka pintunya. Benar loh. Kita semua dengar loh tadi. Suaranya jelas banget loh, Bu. Jelas banget suaranya. Apaan sih? Tolong! Masya Allah tuh, Bu. Suaranya jelas banget, Bu. Ayo cepet, Bu, cepet. Astaga, Pak, kamu kenapa, Pak? Pak! Bau gas. Tolong, Pak. Pak, sadar, Pak. Bocor. Pak. Cepat buka itu jendela pintu. Kami ambulan. Baik, Pak Ustaz. Ini keracunan gas ini. Dokter ini, Pak. Ini pasti keracunan gas ini. Pak. Sejak penyegelan masjid dan kejadian waktu itu, Pak Egi terus sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pasti itu balasan dari Allah atas segala perbuatannya dia, ya kan Pak? Siapa suruh jadi orang kok jahat banget ya? Hus, nggak boleh begitu Bu Ainun. Astagfirullahaladzim. Ainun, dengerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Faman yunadi'uni a'zamtuhu. Keagungan itu adalah bajuku, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mau memakai pakaian aku, maka aku akan hukum dia. Ini pelajaran berharga buat kita, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak boleh sombong. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita semua memaafkan almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan di alam kubur sana beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.